Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarin Suhar dengan NIM H071231029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tes visualisasi informasi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya dulu akan memperkenalkan definisi visualisasi data. Jadi, visualisasi data ini adalah representasi grafis dari informasi dan data yang memungkinkan mengambil keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Jadi teknik ini mengubah data mentah yang kompleks menjadi format visual yang lebih mudah dipahami. Nah, ada berbagai macam-macam atau teknik visualisasi data, antara lain ada filtering. Jadi teknik ini untuk membatasi data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada yang mirip-mirip dengan filtering ini, namanya sorting, di mana teknik ini berguna untuk perorganisasian data berdasarkan nilai tertentu, yaitu ascending atau descending, atau biasa disebut terendah atau tertinggi. Lalu ada hierarki. Metode ini penyajian data dalam struktur bertingkat. Lalu ada group atau data secara berkelompok. Lalu selanjutnya ada continuous data. Jadi continuous data ini pendekatan visualisasi yang menangani data dalam rentan waktu berkelanjutan seperti tahun, bulan, ataupun tanggal sebagai nilainya. Lalu ada dual axis. Jadi teknik ini penggabungan beberapa jenis visualisasi. Serta yang terakhir ada scatter plot, yaitu visualisasi hubungan antara dua variabel numerik. Nah, adapun dataset yang saya gunakan yang bernama Sales Video Game. Nah, Sales Video Game ini saya dapatkan dari Kaggle, dan dataset ini berisi tentang informasi game, platform, penjualan regional, penjualan global, tahun rilis, peringkat, serta variabel utama ada name, platform, year, genre, publisher, global sales, dan lain-lain yang bisa kalian lihat saat ini. Nah, langsung saja masuk ke dalam soal dan pembahasannya. Nah, kita langsung masuk ke tabel aja saja saya. Nah, nomor 1 ada soal tentang filtering, di mana kita disuruh untuk menampilkan 4 game teratas berdasarkan jumlah penjualan di Amerika Utara, tetapi hanya untuk game yang diterbitkan oleh publisher Nintendo dan dirilis sebelum tahun 2010. Jadi pertama kita ambil saja name-nya ke dalam kolom, kita ambil semua membernya, lalu kita pilih karena penjualannya di Amerika Serikat, kita ambil sales di Amerika Utara, maaf. Lalu kita ambil publisher. Di dalam filterin kita cari Nintendo, karena dia minta soalnya Nintendo, kita play saja. Terus ada year. Nah, kita diminta untuk mencari sebuah publisher Nintendo yang dirilis sebelum tahun 2010, jadi 2009 ke bawah. Saya menggunakan discrete di sini. Saya tinggal cari saja sampai 2009. Terus dia meminta tampilan 4 game teratas. Jadi saya cari saja bagian top. Saya cari by field 4. Kita zoom bagian sales NA-nya. Terus apply untuk mendapatkan 4 game teratas berdasarkan jumlah penjualan di Amerika Serikat. Jadi penjualan di Amerika Serikat
yang diterbitkan oleh publisher Nintendo dan dirilis sebelum tahun 2010 ke bawah. Yang pertama ada Wii Sport, yang kedua ada Super Mario Bros, yang ketiga ada Duck Hunt, dan ada Tetris. Nah, lanjut saja ke nomor 2, yang dimana berkategori sorting yang mirip-mirip seperti soal sebelumnya, dimana kita disuruh untuk mengurutkan game berdasarkan uh, wilayah Jepang dari yang tertinggi ke terendah dan menampilkan 5 game teratas. Langsung saja kita ambil namanya ke dalam kolom, kita ambil semua membernya. Karena dia minta Jepang, jadi kita ambil dari JP Sales. Lalu kita urutkan saja langsung menggunakan filter namanya, dan karena kita disuruh untuk menampilkan 5 game teratas, kita ambil by file, kita setting top, tulis 5, terus kita apply saja, klik OK. Karena dia minta tertinggi, kita descending. Nah, ternyata saya mendapatkan ada Pokemon Red atau Pokemon Blue paling teratas, hingga Pokemon Diamond atau Pokemon Pearl yang paling terendah dari tampilan 5 di wilayah Jepang. Nah, di soal hierarki ini, di mana dia meminta total penjualan berdasarkan genre dengan detail publisher di bawahnya untuk game yang dirilis antara 2010 dan 2015. Jadi urutkan genre berdasarkan total penjualan global dari tertinggi ke terendah dan batasi hanya 3 genre teratas. Jadi yang pertama itu kita buat hierarki dulu dari genre dengan detail publisher. Caranya kita drag saja publisher ke dalam genre, terus kita namakan hierarki. Lalu kita pilih ke dalam row, terus karena dia minta tadi hanya 3 genre teratas, kita klik kanan filter top, cari 3 teratas dengan sum sales EU, apply, OK, serta year-nya karena dia minta antara 2010 sampai 2015, dimana kita filter saja tahunnya 2010, maaf 2010, 2011, 15, terus oke. Nah, dia akan muncul dengan jadi hierarki genre dengan detail publisher antara 2010 hingga 2015 dengan 3 genre teratas, yaitu adalah action, shooter, dan sports. Lalu ada soal nomor 4 yang dimana ini grouping. Jadi di grouping ini soalnya buatlah kelompok berdasarkan penjualan dengan rentang di bawah 5 juta, 5 sampai 10, 11 sampai 20 juta, dan di atas 20 juta. Jadi dia minta 4 grup. Lalu dia minta tampilkan jumlah game untuk setiap rentang penjualan global untuk game yang dirilis sebelum 2011. Jadi pertama kita pilih saja global sales karena dia mintanya tadi rentang penjualan global. Nah, kita grup 4 grup di sini. Yang pertama di bawah 5 juta. Agar cepat kita memilih banyak, kita tahan saja shift sampai 4,5. Terus ini adalah grup pertama,
grup 1. Nah, terus grup keduanya itu 5 sampai 10 juta. Kita pilih sampai 9. Maaf. 9. Grup kedua. Lalu ada grup ketiga dengan maaf, ternyata 5 sampai 10. Di grup kedua ini kita rename dulu. Nah, untuk semisal kalau salah kita ungroup saja, terus kita pilih ulang sampai 10.5 ternyata. Nah, grup kedua, terus grup ketiganya 11 sampai 20. Dan sisanya ini grup keempat, yaitu di atas 20. Lalu kita klik apply saja, oke. Nah, kita masukkan ke dalam row. Terus kita pilih kolomnya ke dalam name, nama gamenya. Untuk memunculkannya kita pilih count saja. Nah, dia akan muncul kelompok berdasarkan jumlah yang ternyata saya lupa untuk filter grup, maaf, tahunnya sebelum 2011 sampai 2010. Nah, jadi sudah semua. Ternyata grup atau kelompok jumlah game penjualan global yang dirilis sebelum 2011 yang paling tinggi adalah grup pertama atau grup di bawah 5 juta, yang diikuti oleh grup kedua dan grup ketiga. Nah, di soal nomor 5 ini yang bernama Continuous Debt, dia meminta tampilan tren penjualan per tahun dari 2000 hingga 2010 untuk game dengan genre action dan publisher Nintendo menggunakan year sebagai waktu secara kontinu, lalu membandingkan tren tersebut berdasarkan platform. Jadi kita tarik saja langsung penjualan global ke dalam row, terus year karena dia minta scratch 2000 hingga 2010. Oke. Lalu dia minta juga genrenya action. Kita apply langsung dan publisher Nintendo. Cari Nintendo. Dan dia meminta year sebagai continue. Oke. Untuk melihat detailnya, kita kasih mas saja langsung detail. Platform. Jadi kita bisa lihat tren penjualan dari tahun 2010 dan publisher
dengan genre action dan publisher Nintendo, kita bisa lihat dari tahunnya dari 2001 hingga 2002 naik, tapi 2002 sampai 2005 ini dia turun, dan 2006 sampai 2008 dia ada naik tren penjualannya. Lalu ada soal dual axis, di mana dia soalnya berisikan menampilkan tren total penjualan global dan jumlah game per tahun dari 2005 hingga 2015 untuk game dengan genre sports. Gunakan year sebagai sumbu waktu secara kontinu, lalu bandingkan kedua metrik tersebut menggunakan dual axis. Jadi yang pertama, kita tarik saja year-nya. Dari 2005 hingga 2015. Genre sport. Karena dia minta tadi global sales dan jumlah gamenya. Nah, untuk mencari jumlah gamenya, kita ambil name ke row, terus kita cari count. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah saja dia jadi line. Dan city name-nya jadi, nah, jadi dia tadi dengan genre sport sudah, gunakan year sebagai continue, lalu membandingkan dengan dual axis. Nah, kita klik kanan saja city name-nya, terus cari dual axis di sini. Nah, seperti ini. Untuk lebih baik terlihat, kita ubah saja city name-nya jadi line dan global sales-nya jadi bar. Nah, kita bisa lihat di sini tren dari 2005. Ternyata total penjualan dan jumlah per game per tahun ini memiliki kenaikan yang sama persis. Kita lihat saja dari 2005 dia naik sampai ke 2010, 2009, terus mengalami penurunan di 2010 hingga 2012 dan konstan terhadap dari 2012 sampai 2015. Soal ketujuh atau soal terakhir, yang mana bertemakan scatter plot, di mana soal ini menyuruh kita menampilkan hubungan antara penjualan di Amerika Serikat, Utara, dan penjualan di Jepang untuk game yang dirilis antara tahun 2010 hingga 2015 dengan genre action menggunakan scatter plot. Lalu membedakan titik berdasarkan platform. Jadi kita ambil saja sumbu X Jepang dan sumbu Y, dengan kita filter saja tahunnya antara tahun 2010 sampai 2015. 10. Nah, kita bisa lihat ternyata dari tahun 2000, genrenya saya lupa filter, dengan action saja
Nah, ternyata dengan genre penjualan yang paling banyak, game yang paling banyak antara di Amerika dan Jepang dengan genre action ternyata ditempati oleh GTA 5 dan lalu diikuti oleh RDR 2 dan Assassin's Creed 3. Nah, mungkin itu saja uh, presentasi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi tadi, jadi ternyata visualisasi data dengan dataset video game sales berperan penting dalam menganalisis industri game melalui teknik seperti filtering, sorting, hierarchy, grouping, continuous depth, dual axis, dan scatter plot. Jadi sehingga memberikan wawasan strategis untuk pengembangan produk, pemilihan platform, dan pemasaran regional di pasar yang kompetitif. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.